Sebuah berita mengejutkan warga di Desa Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Seorang balita berusia 3 tahun ditemukan meninggal dengan kepala terpisah yang diduga pelaku oleh kakak kandungnya sendiri. Menurut keterangan dari Kapolres Ketapang, AKBP Setiadi, menerangkan informasi dari orang tua dan beberapa saksi, korban berinisial MF yang berusia 3 tahun ditinggalkan orang tuanya di rumah bersama kakak kandung korban yang nomor 2 dengan inisial MR yang berumur 19 tahun. Karena orang tua mereka pada hari itu berjualan durian di sekitar perumahan perusahaan perkebunan sawit. Setelah orang tua korban pulang ke rumah, didapati korban sudah tidak ada di rumah, sedangkan sudah banyak terdapat tetesan darah di lantai. Peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kendawangan dan langsung menuju tempat kejadian di Desa Danau Buntar. Terduga pelaku inisial KK yang berumur 21 tahun, anak nomor 1 yang merupakan kakak kandung korban, sempat ditanya oleh petugas mengenai keberadaan adik kandungnya. Namun dijawab oleh pelaku bahwa dirinya sudah membuang korban. Terduga pelaku ini sebelumnya juga pernah melakukan percobaan penganiayaan kepada korban. Namun saat itu dapat dicegah oleh saudaranya yang lain, sehingga korban masih bisa diselamatkan. Namun untuk kejadian ini, diduga kakak korban yang sedang mengasuh korban sedang lengah dan tidak disangka, tiba-tiba mengambil dan membawa korban tanpa sepengetahuan saudaranya yang lain. Pelaku kakak yang berumur 21 tahun mengakui sudah membuang korban namun tidak memberitahu di mana korban dibuang. Sekitar Kamis 26 Desember 2024 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan di tempat pembuangan sampah dengan kondisi terbungkus karung dan kepala sudah terlepas dari tubuhnya. Kapolsek Kendawangan Ibtu Bagus Tribaskoro menambahkan bahwa terduga pelaku sudah diamankan di Kapolsek Kendawangan dan ditemukan sebuah pisau untuk memanen buah sawit sebagai alat untuk menghilangkan nyawa korban. Pihaknya juga masih melakukan pendalaman secara intensif terkait motif kejadian ini. Menurut keterangan orang tua, diketahui pelaku mengidap gangguan jiwa. Sementara itu, jasad korban sudah dibawa ke puskesmas untuk menjalani visum. Di sini saya akan menjelaskan analisis penyebab akar masalah dari kasus kakak penggal kepala adik kandungnya sendiri di Kalimantan Barat. Yang pertama, mungkin karena faktor psikologis, yang dimana pelaku mengalami gangguan mental. Hal ini dikarenakan mungkin karena trauma pada masa lalu dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang kedua, faktor ekonomi. Kejadian ini mungkin dipengaruhi oleh kemiskinan atau kesulitan ekonomi dan tekanan ekonomi yang dapat memicu stres. Yang ketiga, dari faktor hukum. Mungkin karena keterbatasan sumber daya untuk menangani kasus kekerasan anak dan kurangnya peraturan perlindungan anak yang efektif. Yang kedua, dampak masalah bagi pihak lain dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, yang pertama, trauma psikologis. Orang tua korban dan anggota keluarga lainnya mungkin mengalami trauma psikologis yang mendalam karena kejadian ini. Yang kedua, kehilangan kepercayaan. Kepercayaan dalam keluarga dan lingkungan sekitar mungkin rusak karena kejadian ini. Dan yang ketiga, pengaruh emosional. Pelaku dan keluarga mungkin mengalami tekanan emosional yang kuat, termasuk rasa bersalah, marah, dan sedih. Dampak dalam jangka panjang.
Yang pertama, gangguan mental. Pelaku dan keluarga korban mungkin mengalami gangguan mental jangka panjang seperti depresi dan kecemasan. Yang kedua, keterlibatan hukum. Pelaku akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk dalam hukuman penjara. Dan yang ketiga, pengaruh terhadap anak-anak. Anak-anak dalam keluarga mungkin mengalami dampak jangka panjang, termasuk kesulitan dalam membangun hubungan dan kepercayaan dengan orang lain. Dampak terhadap pihak lain. Yang pertama, kesadaran masyarakat. Kejadian ini mungkin kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan perawatan anak-anak. Yang kedua, pengaruh terhadap sistem hukum. Kasus ini mungkin memicu perubahan dan sistem hukum kebijakan perlindungan anak. Dan yang ketiga, dukungan psikologis. Masyarakat mungkin menawarkan dukungan dan bantuan kepada keluarga dan pelaku. Yang berikut aspek hukum HAM internasional dan nasional. Yang pertama, aspek hukum. Pembunuhan pasal 338 KUHP. Pelaku dapat dijerat hukuman penjara seumur hidup atau 15 tahun. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian pasal 170 KUHP, pelaku dapat dihukum penjara 5 sampai 10 tahun. Yang kedua, instrumen HAM internasional. Konvensi Hak Anak-anak 1989 mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 mengatur hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 mengatur hak-hak dasar manusia, termasuk hak hidup dan kebebasan. Yang ketiga, instrumen HAM nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak dan kekerasan dan eksploitasi. Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak dasar manusia di Indonesia. Konstitusi Undang-Undang Dasar Pasal 28A sampai 28J mengatur hak-hak dasar negara Indonesia. Yang berikut pendapat saya mengenai solusi masalah atau kejadian ini, yaitu yang pertama, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hak anak. Yang kedua, perlunya perhatian dan pengawasan orang tua supaya tidak terjadi sesuatu pada anak sendiri. Yang ketiga, perlu adanya kebijakan dan peraturan perlindungan anak dan memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku kekerasan anak. Yang berikut upaya yang dilakukan supaya kasus tersebut tidak terjadi lagi di masa depan. Yang pertama, pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan pengawasan terhadap keluarga yang berisiko. Yang kedua, menyediakan layanan akses kesehatan mental yang mudah diakses dan terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan peraturan perlindungan anak dan pengawasan keluarga. Yang keempat, mengawasi lingkungan sekitar untuk mencegah supaya tidak terjadi kasus yang serupa. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat non-pemerintah. Baik, itu saja pendapat saya mengenai kasus kakak penggal kepala adik sendiri yang terjadi di Kalimantan Barat.